Salah satu orang yang dicintai Allah adalah orang atau mukmin yang kuat. Hal ini lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya, betapa tidak. Dengan menjadi mukmin yang kuat akan memiliki semangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Namun sebaliknya, ketika seorang mukmin lemah akan mudah sekali tergoda oleh setan, terlebih dalam berbuat kebaikan dan kebermanfaatan. Lantas, benarkah untuk menjadi seorang mukmin kuat tidaklah mudah? Kekuatan seperti apa yang mesti dilakukan? Dan bagaimana untuk memulainya? Langsung saja kita simak uraian dalam Tausiah Subuh pagi ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhiran ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu pada kesempatan pagi hari ini. Allah izinkan kita untuk berada di rumahnya yang mulia untuk menggenapkan usaha kita menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala lewat sebuah cara talabul ilmi. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah limpah curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan tentu umat yang istiqamah dalam mengamal sunnahnya. Hari ini kita akan membahas satu tema dari orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka para mukmin yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu 'indallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah sukai, lebih Allah cintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan mereka semua baik. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat untukmu dan memohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau bersikap lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan jika sesuatu menimpamu, maka janganlah engkau mengatakan, andai aku mengerjakan ini dan itu, maka jadilah ini dan itu. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al, akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah dan Allah berkehendak pasti akan Allah perbuat. Fa inna lau taftah amalus syaitan, karena sesungguhnya kata-kata lau, kata-kata jika, seandainya, seumpama, jikalau, itu adalah perbuatan syaitan. Jadi orang mukmin yang kuat adalah orang-orang yang bukan hanya kuat secara akidah, bukan cuma kuat secara ibadah, bukan cuma kuat secara akhlak, moralitas, tapi juga kuat dari sisi yang lainnya. Kuat secara akidah, ya niscaya. Kenapa? Karena akidah inilah asas, akidah ini pokok, akidah ini adalah dasar. Sehingga dengan akidah yang kuat ini, maka akan terjadilah sebuah mentalitas-mentalitas yang kuat, pemahaman-pemahaman yang kuat, keyakinan-keyakinan yang kuat. Cuma boleh kita survei sedikit ya. Kalau ada kupu-kupu datang, apa tandanya? Ada apa? Ada tamu. Kalau tangan kiri gatal, mau apa? Terima uang. Baik. Kalau kuping berdesing, ada yang ngomongin? Ya baik. Ini siapa yang meriwayatkannya kepada ibu-ibu? Kok nggak ada perawinya tapi diamalkan?
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan jelas anjuran dan ajarannya tentang bab akidah. Beliau tidak pernah meleset mengajarkan sesuatu yang berkaitan dan sangat fatal kalau salah dalam penyampaian. Hal itu bernama akidah. Maka hal-hal yang berkaitan dengan akidah dijelaskan sejelas mungkin, seterang mungkin, bak mentari di siang hari tanpa awan yang menghalangi. Jadi apa yang dikatakan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas, benar-benar jelas dalam bab akidah. Maka tadi saya tanyakan, ini menjadi sebuah hal yang diriwayatkan secara turun-temurun dari ibu, ya, dari orang tua ibu kepada ibu, dan mudah-mudahan berhenti di ibu saja, di ibu-ibu berhenti, jangan sampai ke anak-anak, ya, sampai nggak ke anak-anak, jangan. Mengapa? Karena akidah kita mengatakan jika ada hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang positif atau al-fa'lu, maka sesungguhnya bagi kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hal itu Allah nyatakan, Allah wujudkan, dan Allah hadirkan. Tapi jika hal itu adalah hal-hal yang negatif, janganlah kita kemudian tasya'um. Apa itu tasya'um? Tasya'um adalah berpikiran yang tidak-tidak, kemudian pesimis, sehingga kalau itu kita lakukan, niscaya terjadi hal-hal yang madarat dan merugikan buat kita. Ini nggak boleh. Tasya'um itu tidak dibenarkan dalam agama. Maka yang pertama, seorang mukmin haruslah kuat secara akidah. Ya, karena akidah ini yang akan menjadi benteng juga sekaligus perisai bagi dia dari segala macam jenis penyakit yang menyerang keyakinan. Isme-isme yang ada itu akan tertolak dia bila mana akidah kita kuat. Isme-isme yang ada akan hilang dia bila mana kita kuat dan imunitas akidah kita itu sangatlah kuat. Tapi bila mana akidah kita tidak kuat, maka poin ini yang akan menjadi apa? Pertama kali, ya, dan dia akan membuat sesuatu yang dibangun di atasnya juga menjadi rapuh, karena yang diserang adalah fondasinya. Kemudian akidah, setelah akidah selesai, maka yang kedua adalah poinnya kekuatan kita dalam ibadah. Orang mukmin yang kuat dalam ibadahnya lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah dalam ibadahnya. Maka buat mereka yang mampu berdiri dalam sholat, salat dalam keadaan berdiri adalah rukun baginya. Tapi kalau tidak kuat, maka duduk adalah anjurannya. Kalau tidak mampu, maka solusinya adalah berbaring. Betul ya? Jadi apa yang kemudian menjadi sebuah tuntunan dari Rasulullah SAW tentang mukmin yang kuat dalam ibadah, itulah tadi. Ibadah dalam keadaan sehat, nikmat. Ibadah dalam keadaan kuat, maka insya Allah akan jauh lebih apa? Nikmat. Terbayang kalau imamnya baca surah setiap malamnya, surah panjang di dalam tarawih kita, ya kan? Kita ambil contoh misalkan di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Apa yang terjadi kalau kemudian imamnya lagi baca, ya, setengah juz, kaki kita sudah mulai goyang, ya kan? Bukan tidak boleh tiba-tiba duduk, bukan tidak boleh, silahkan duduk. Tapi rasanya kalau kita tetap berdiri tanpa ada keluhan, jauh lebih nikmat. Betul ya? Jauh lebih enak beribadah itu. Sama seperti tatkala kita beribadah puasa, kemudian lambung kita aman. Ya. Karena ada yang berpuasa baru jam 6, padahal tadi sahurnya setengah 5. Sahur setengah 5, jam 6, perut sudah bunyi. Ada yang pernah mengalami? Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh para ulama juga adalah al-qawi di sini bukan cuma kuat secara ibadah atau kuat secara akidah, tapi kuat juga dia secara akhlak dan moralitas. Bukankah Rasulullah SAW ya mengatakan yang paling dekat di antara kalian, inna aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah, orang yang paling dekat posisinya, kedudukannya denganku pada hari kiamat kelak
adalah ahasinuhum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak ini menjadi kekuatan tersendiri. Kekuatan bangsa, kekuatan satu umat itu akhlaknya. Sebutkan oleh Asy-Syauqi bahwa sesungguhnya fa inna ma baqiyal umat itu akan senantiasa ada, eksis kalau akhlaknya ada. Fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Kalau akhlaknya sudah enggak ada, akhlaknya sudah hilang, maka fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Ada seperti tiada. Jadi kekuatan akhlak ini penting juga. Jadi jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele kekuatan akhlak itu.